Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat, kalau gold ini dia masih dalam fase akumulasi ya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, ini dia mengalami penurunan ya. Penurunannya memang cukup ekstrim, yaitu kurang lebih dari level harga 3.500 dia turun ke 3274 ya. Kemudian saat ini dia sideways ya, dengan range harga support itu di 3274 dan resistennya itu ada di 3380 teman-teman gitu. Nah, ini adalah area sideways ya 4 hours untuk gold. Dan untuk minggu ini kan kalau kita perhatikan memang ada data NFP ya, data NFP, terus sama hari ini ada JOLTS ya, besok ada ADP, kemudian di Kamis itu ada jobless claim ya, kemudian hari Jumat itu ada NFP ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang seperti yang saya bilang juga untuk NFP saya masih belum tahu nanti arahnya kemana ya, tapi saya butuh dua data, yaitu data JOLTS sama ADP dulu untuk memperkirakan movement ya dari NFP tersebut gitu teman-teman. Jadi butuh dua data pendukung ini gitu, karena ini komponen utama ya teman-teman gitu. Cuma kalau kita lihat secara movement, kalau kalian tanyakan, Bang, kira-kira gold ini akan turun apa naik? Nah, ini sebenarnya menarik karena memang secara movement ya untuk TA ya ini masih bearish movement untuk gold ya. Selama dia di bawah 3380 atau 3382 ya, di bawah resisten ini, itu dia masih bearish movement ya untuk gold itu sendiri teman-teman. Itu secara kesimpulannya begitu. Nah, ini juga udah saya update itu ada di Outlook ya. Nah, ini kalian boleh ambil Outlooknya itu di Junon Trading ID ya, public channel untuk Telegram. Lalu untuk open interest data ini juga sudah update. Nah, open interest data ini sendiri itu ada di 3320, 3315 sebagai harga ya, support terdekat dia. Kemudian di 3300, 38, 3285 dan 3275. Ini ada lowest point ya, teman-teman gitu. Di bawah 3345 gitu, teman-teman. Karena kan untuk saat ini harga gold juga ada di 3315 ya. Berarti dia juga udah dekat dengan area 3300 sampai 3275. Nah, ini sebenarnya masih sama atau masih relate, 3275 masih jadi area supportnya dia gitu. Artinya di bawah 3572 3275 itu ada 3241 sampai 3211 sebagai fresh support dari 4 hours-nya itu sendiri, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ya ini di weekly juga masih belum ada movement yang cukup bagus ya. Ini masih terpantau sideways. Ini juga range weekly kalau kalian perhatikan nih ya. Range weekly-nya ini untuk daily movement-nya ini udah kurang lebih 1 2 3 4 5, ini hari kelima dia sideways kalau masih berada di dalam range, teman-teman gitu. Lalu untuk news ya. News sendiri dari investing ya, hari ini ada JOLTS. Nah, tapi kalau kalian mau cepat ya sebenarnya bisa di sini ya. Kayak kalau kalian mau cepat itu ada di sini untuk news. Nah, untuk JOLTS job opening itu ada di hari Selasa ya, hari ini ya. Kemudian besok ada consumer confidence ya. Nah, ini besok ada lagi ADP ya. Dan Rabu itu juga ada kuartal 1 report ya dari US itu sendiri, teman-teman gitu. Nah, kemudian untuk kalian yang mau ikut lomba dengan total hadiah $1000 ya, kalian boleh ikut dan langsung aja daftar. Link pendaftaran ada di bawah sini ya. Untuk TNC-nya juga sudah lengkap, itu ada di link pendaftaran. Jadi begitu kalian masuk ke linknya, itu akan tampilan kayak begini ya, teman-teman. And then akan seperti ini ya. Nah, ini untuk syarat dan ketentuannya ada di sini. Nanti ini begitu udah mulai ya, kita mulai kan tanggal 1 Mei sampai 30 Mei ya. Nah, ini akan di sini tampil skornya kalian gitu. Sekarang kan karena belum mulai ya, jadi memang belum ada skor yang ditampilkan gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini TNC kalian boleh baca langsung, teman-teman, nanti ya gitu. Oke, ini untuk OI data udah update juga ya. Kan kalian mau yang bahas OI data ya, atau mau cari tahu caranya, itu kalian bisa nonton di JTSC episode 60 ya, teman-teman. Untuk hari ini sebenarnya saya nggak banyak movement ya, jadi nggak banyak update ya. Paling kalau dari daily ini masih bearish sama 4 hours-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari indikator ya, ini
memang another way ya untuk melihat tren lagi. Untuk untuk 1 jam, time frame 1 jam ini indikator moving average mulai dari EMA 20, EMA 50, EMA 200 itu masih tergolong sideways, cuma memang dia sudah mengerucut ya di sini. Artinya secara movement dia sudah semakin kecil ya. Kemudian kalau kita lihat di 4 jam untuk moving average ini juga udah mulai mengerucut juga mengecil, artinya memang secara pressure ya dari EMA 20 kita perhatikan ini mulai turun ke bawah ya, artinya ada seller pressure ya, memang kemungkinan besar potensi untuk di break ke bawah dan menuju ke target berikutnya yaitu di 32 35 sampai 3211 gitu teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan lagi untuk RSI ya, RSI-nya itu ada di bawah 50, artinya dia juga tergolong sideways di sini, cuma memang berada di bawah 50, artinya memang secara tren untuk 4 hours itu masih bearish ya. Kemudian untuk yang 1 hours untuk RSI juga dia masih berada ya kurang lebih di tengah-tengah range-nya, artinya dia masih sideways juga teman-teman untuk range-nya gitu. Oke. Ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Memang nggak banyak movement. Kalau kalian mau nge-sell atau mau nge-short ya, saran saya kalian nge-short itu kurang lebih di dekat-dekat sini aja nih ya, kayak 3338 ya sampai 3345 supaya nggak terlalu wasting apa ya, resiko dan juga money di akun trading kalian teman-teman. Kurang lebih di sini gitu. Nanti yang kedua kalau ini di breakout 3350 di breakout, ya udah kalian tunggu aja di resisten atas sini, itu kurang lebih di range harga 3364 3382. Kalian lihat nanti kira-kira dapatnya di harga mana untuk konfirmasi sell itu sendiri. Dan untuk konfirmasi sell kalian bisa gunakan M15 ya untuk yang intraday atau lebih aman, atau kalau mau lebih agresif kalian bisa pakai yang M5 ya teman-teman. Oke. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan ya. Thank you untuk kalian yang sudah nonton dan see you on the next video update.